apakah ini sebagai jembatan untuk nanti merangkak naik menjadi ketum PBNU? Wah, ya. Tadi Ngeri seperti- juga itu. Tadi saya belum ya apa namanya? Tadi kan udah ini pemikir mah banyak, pemodal yang kurang. Jadi memodal. Tapi masalahnya gini loh, kalau ini dibiarkan memang ada bahayanya ya. Akan standarisasi orang untuk menjadi pengurus PBNU, Nah, itu yang berbahaya. standarnya kan akan sebenarnya. bergeser. Nanti Giritnya turun. Artinya ada semacam pragmatisme ya, nanti gitu. ini apa? Les Bumi nanti Raffi Ahmad. Terus Bener juga. apa lagi? LTA nanti Haritanu. Haritano, benar. Terus kita pikir ini nanti standarnya akan berbeda akhirnya. Iya. Itu doang yang Iya, jadi ini kan masalah. potensinya bahaya kalau pesantren akhirnya udah enggak. Kaderisasi terutama ya. Nah, iya, Kaderisasi yang problem dari juga. bawah. Tapi kan Ya, standar masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Obrolan orang-orang NU daratan. Kali ini kita akan membincang tentang isu terkini terhangat, mungkin masih panas juga, terkait dengan ikhbar baru dari Ketum PBNU Gus Yahya yang telah mengangkat Bapak Erick Thohir yang PSSI. diangkat sebagai Ketua Lakpesdam, lembaga apa Lakpesdam tuh? Lajnah. Lembaga sekarang, Kajian. lembaga kajian dan Kajian. pengembangan sumber daya Daya manusia. Oh, L-nya itu lembaga ya. Lembaga, Lajnah ya. ya. Dulu Lajnah. Lajnah, sekarang Lembaga. lembaga. Kalau lembaga lagi. Ya. Jadi ini menarik karena beliau Erick Thohir ini sebagai Menteri BUMN, Ketua PSSI dan diangkat jadi Ketua Lakpesdam NU. Mahaka Group perusahaannya. Iya. Perusahaannya ya. Ya, jadi itu isu yang kita akan obrolkan nanti. Ya, sekarang monggo Bapak-bapak respon terkait dengan pernyataan atau berita pengangkatan Erick Thohir sebagai Ketua Lakpesdam PBNU ini gimana kira-kira? Biasa aja. Biasa aja ya. Karena kan ya Erick Thohir Ya. sebagai orang yang Biasa. berpengaruh hari inilah. Sama seperti pernyataan ketum kan. Ketum Iya. bahwa Semua orang bisa jadi ini kan. tapi beloknya tuh menurut saya sih kalau lihat dari basicnya Erick Thohir ya seorang pengusaha. Sedangkan tujuan utama dari Lakpesdam kan fungsi utamanya itu kan tentang kajian isu-isu strategis dalam bidang kebangsaan, keislaman gitu. Ya kalau menurut saya terlalu dipaksakan gitu. kalau dipaksakan Terlalu dipaksakan menurut saya. Mungkin bisa kalau di Sarbu Musi mungkin dari buruh segala macam lebih ideal itu menurut Ya, ya. saya. Expert Menurut lah saya, ya. iya. Sama-sama ketua Pak. sama-sama ketua juga atau lembaga perekonomian NU juga ada gitu, LPN. Tapi ini Lakpesdam gitu kan. Lakpesdam itu kan kalau orang NU melihat itu kan sebagai lembaga kumpulan intelektual muda NU lah. Ya, Iya. ideologis lah di situ. Ideologis, pemikir-pemikir yang mengakar lah. Dia tahu dasar-dasar NU dan lain-lain itu yang makar. Ya, ya. Kemudian ditunjuk Erick Thohir yang teknokrat istilahnya ya. Ya, Yang secara pemikiran juga ya baru terhitung ya. Itu pun menjelang Pilpres kan dia masuk NU kan. Iya, iya, iya. Ya, ini kata ketum juga mau menjadikan Lakpesdam sebagai seperti Bappenas. Meskipun dulu Ya. kalau melihat track record Lakpesdam itu awal-awal berdirinya memang ada memang kayak unit-unit bikin peternakan, bikin apa, ya, jadi ya, pengembangan isu-isu sumber daya pendidikan, manusia kan nggak ekonomi. hanya pemikiran itu. Ya, Iya. pendidikan, ekonomi gitu kan. Cuma balik lagi Erick Thohir kan siapa gitu. Iya. Berarti kan Lakpesdam ini kan sebenarnya memang didirikan sengaja untuk pergolakan pemikiran gitu kan, ideologis yang memang isunya isu pendidikan, ekonomi dan seterusnya itu. Tapi Erick Thohir ini kira-kira kalau
prediksinya nih ya, jadi ketua itu kan emang keinginan ketum mau jadikan Bappenas ini, gambarannya gimana Lakpesdam jadi Bappenas seperti Bappenas ini? Mungkin ya nggak tahu ya, ketum itu melihatnya seperti permasalahan di sepak bola. Dulu PSSI lagi kacau, Oh iya, nah, analoginya ke sana. sana mungkin ya, sehingga datang Erick Thohir, jadi lumayan lah. Lumayan. Tambah kacau. Lumayan emang di PSSI. Tapi Ya. permasalahannya masih dianggap seperti itu. Inter Milan aja. Berarti Lakpesdam sebelum Erik yang apa kondisi sekarang kacau nih. Nggak tahu, Sampai nggak tahu. Erick Makanya Thohir. kenapa? Ini kan nggak ada isu apa-apa kok sampai diganti. Heeh. Bahkan sebelumnya kan sehari sebelum pengangkatan kan ada acara pemikiran ya. Mm. Pemikiran, Muktamar Pemikiran pemikiran. Lagi acara langsung pergantian atau penunjukan Posisi. Erik. Ya. Ada Seperti 11. Itu kan bingung kan. Iya. Biasanya itu Erik itu ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti tadi kan Mola kan, Iya, iya. ditunjuk ke Erik. Sekarang Lakpesdam nggak ada masalah apa-apa, tapi kok ditunjuk? Iya. Entah ada permasalahan apa di Lakpesdam Iya. sampai menunjuk Erik gitu. Artinya Lakpesdam ini kan posisi strategis ya, lembaga strategis. Makanya. Dan Erick Thohir itu bisa dikatakan ya outsider lah, tanda petik ya. Iya, karena biasanya ini itu kan tradisinya ngangkat-ngangkat Iya. kalangan pesantren yang Gus dan sebagainya, tiba-tiba Erick Thohir blek masuk gitu. Kan sudah Gus, bukan sudah Gus. Oh udah Thohir. Gus Erik. Gus Erik. Via Banser kan? Ada yang gitu Via ya Gus ya. Pak Kiai bagaimana Pak Kiai? Enggak, kalau saya sih tetap aja ya. Apakah Erick Thohir masuk itu hanya memberikan apa namanya semacam yang awalnya ya kita lihatlah ketika satu abad Nahdlatul Ulama. Apakah itu karena gagal tiket untuk maju ke cawapres, lalu dikasih sebagai ketua Lakpesdam, terus akhirnya udahlah, ayo kita masih duduk bersama. Artinya apakah ini sebagai pengobat sakit hatinya gitu? Ya, apakah seperti itu? Kita kan kurang tahu. Cashback. Iya, Tapi kalau gitu. ditarik ke belakang ya sebelum ke Harlah, Iya. itu kan NU itu kan sebagai organisasi yang rebutan seksi lah, terutama Iya. yang menjelang pilpres, Iya, iya. daya tarik. Enak Jadi banyak tokoh-tokoh yang mendekat ke NU untuk minta dukungan. Saya kira termasuk Erick Thohir. Jadi Erick Thohir masuk ke NU untuk bermanuver. Ya, bagaimana mendapat suara NU, kemudian dapatlah legitimasi di NU menjadi anggota kehormatan Banser. Ya. Ikut di Klatsar. Ya nggak tahu faktanya dia sampai selesai Ya katanya sampai barat-barat gitu lah. sampai barat-barat berdarah apa enggak kan kita nggak lihat ya videonya. Cuman video kan yang bagus aja kan gitu ya. Di situ pertama pengakuan ada legitimasi bahwa dia NU. Orang Iya. orang NU lihat itu. Berapa orang NU kan ratusan juta lah. Wah, Erick Thohir kader NU. Itu tentu sangat menguntungkan untuk Erick Thohir. Ya, Maju tiket. Nah, yang kedua kemudian ketika Harlah satu abad NU kan, ya, jadi ketua panitia untuk menegaskan kembali. Ini loh kader NU, Banser. Ya. Di depan jutaan warga Nahdliyin, di barisan paling depan tuh depan Banser. Iya. Seolah-olah panglima tertingginya itu. anggota kehormatan, Pak. Anggota Banser. Anggota kehormatan Banser. Berarti intinya karena masih belum tertarik dari elit politik, sekarang dijadikan Lakpesdam. Iya. Biar lebih tertarik lagi. Mengamankan posisi. Iya. Goalnya itu kan tiket capres atau cawapres. Ya. Jadi NU nih punya nih tokoh NU. Naturalisasi. Kenapa ketawa Anda? Agak menolak. Tadi disampaikan bahwa Pak Erik itu untung. Saya kemudian berpikir sudah di Latsar ya, di Banser, sudah berkontribusi besar di Harlah, Ya, tiketnya tiket cawapres, Golden apa namanya? terus Tiket. dapatnya jabatan di Lakpesdam, terus dibilang untung. Itu untungnya dari mana?
rugi ya. Buat saya Iya. kayaknya nggak untung. Hitung-hitungnya gimana ya? Iya, tapi kalau hitung-hitungan rugi. Ya, sebelum ke yang Lakposdam ya, maksudnya dari perjalanan itu Erick Thohir butuh NU untuk mendapatkan tiket lah. Ya, awalnya Butuh gitu. tiket awalnya menjadi capres cawapres NU dalam tanda Ternyata. kutip. Nah, ternyata dalam proses Perjalanan dia. tahun-tahun terakhir ini Iya. gagal nih, NU gagal membawa Erick Thohir menjadi capres atau cawapres kalangan NU. Ya makanya cashback. Nah, kemudian ada berita Gus Yahya mengangkat Erick Thohir menjadi ketua Lakposdam NU. Iya, iya. Nah itu tadi yang pendapat-pendapat wah ini cashback atau Iya, mengamankan supaya posisi lah. supaya Erick Thohir apa namanya tidak kecewa, Iya. Iya. lah posisi. Itu sebenarnya. Biar tidak kecewa. Kalau untuk taruhlah kalau untuk PSSI mungkin lebih pas karena sebelumnya pernah nangani Inter Milan. Iya, betul. Lakposdam awalnya tentang kebangsaan, tentang keislaman, habis itu data, analisis, sumber daya. Kalau dalam bidang ekonominya saja itu paling hanya mengadvokasi saja. Gitu. Kita kan nggak tahu Pak, Inter Milan ada Lakposdam apa enggak. Lapas Inter. Lakposdam. Jangan-jangan. Tapi Tapi ngomongin ini kan ini Iya. dengan kebingungan kita sebagai warga rakyat jelata ini, warga pinggiran ini berarti Ketum ini atau Gus Yahya berhasil seperti pemilu kampanyenya ketika maju menghidupkan Gus Dur. Menghidupkan Gus Dur. Nah, ini kan Gus Dur Hashtagnya membuat ya. bingung orang ya ketika menjabat sesuatu. Oh, iya. Ini kita jadi bingung. Berarti udah Nah. pas ya. Udah pas. Nah, tapi nanti masalahnya apakah kita bingung doang, ada hasilnya atau enggak itu aja. Apakah cuma targetannya membuat bingung doang, biar sama kayak Gus Dur, atau punya goal? Kalau Gus Dur kan memang udah terbukti ya, Iya. membuat orang bingung, tapi ternyata di baliknya ada target yang Iya. sudah jelas. Betul. Ini kan yang penting udah bingung dulu kita. Iya. Targetnya nggak jelas. Ya nggak tahu itu Nggak. Pak, nanti Ya nunggu. berarti udah tuh kita pantau terus gitu. Kira-kira targetnya Tapi ada nggak? Gus Yahya itu kan pasti punya pemikiran. Ya iya makanya. Iya kan. Omongan saya bener kan? Oh, iya, bener. Omongan saya bener Bukan kan? termasuk yang kosong. Gus Yahya punya pemikiran. Ya. Pemikirannya itu diselenggarakan dalam muktamar pemikiran NU. Ya. Hasilnya adalah salah satu Terpilihnya Erick Thohir. terpilihnya Erick Thohir. Jadi ada prosesnya yang memang kita nggak tahu pemikiran apa sampai Erick Thohir. Padahal ada itu hasil pemikiran muktamar itu. Apa? Iya, 11 Muktamar poin. Pemikiran itu 11 poin. ada 11 poin. Tapi 11 poin itu nggak kalah viral dengan terpilihnya ketua Oh Iya. iya, baru. iya, kita harus adil juga ya bahwa hasilnya itu 11 poin. Ya lah itu Iya. kalau yang masalah muktamar pemikiran kan memang yang hadir juga orang-orang luar biasa kan. Hasilnya ini pemikiran lagi. Mikir malah mikir. Berat. Terus saya baca 11 poin itu hasilnya mikir lagi. Tapi tadi disinggung soal apa ya, naturalisasi kader NU gitu. Tapi banyak yang ngeklaim termasuk kalangan elit NU yang mengatakan beliau Erick Thohir itu punya kedekatan dengan NU sejak lama gitu. Ya Jadi alhamdulillah. kalau kita mau profiling ya, sebenarnya Pendekatannya mana ya? nah itu kan kita beli aja taunya sejak dia ikut diklat hari itu. Dasar ya. Kan sebelumnya latar belakang keluarganya itu apa kira-kira? Sampai diklaim dekat dengan NU gitu. Yang- Sejak lama. Iya. gitu. Thohir Yang kita Thohir. tahu itu kedekatannya justru sama Gusmen. Kiai Thohir. Iya. Sama Gusmen ya kedekatan sebenarnya. Tapi ini ya NU kan sebuah organisasi massa ya dan ini dan apa ya keagamaan ya. Jelas kan secara pemikiran orang keahlian NU dalam sektor pemikiran soal agama tradisi itu udah banyak lah orang ini. Tapi NU dari dulu kan yang agak susah ini sektor pemodalan untuk menjalankan pikiran. Ini sih. Ini. Modal pikiran. Modal apa tuh? Modal Iya. untuk menjalankan pikiran. Karena pemikiran seseorang Itu pemodal loh. ketika untuk kalau tidak ada modal pikiran doang jadi onani pikiran jadinya. Oh, ini solusi berarti. Ini untuk melancarkan itu. Iya, ini khusnudon saya ya, khusnudonnya ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada
intrik macam-macam, intrik politik jahat tidak ada. Ini husnudonnya supaya apa, onani pikiran ini nggak cuma onani gitu loh. Kalau saya lebih suka udon. Kalau cuma onani ya itu. Mikir terus ya, Mikir tapi doang. nggak Tidak terrealisasi. Iya. Karena Iya. memang Iya. Bener berarti bener ya. Sudah betul. ya itu kalau dari sisi ininya. Iya. Tapi masa sih seperti itu? Iya. Ya, kalau kita lihat indikator track record ya, Iya. dengan mudahnya Erick Thohir masuk ke internal NU ya, Iya. ya di samping dia pemodal, Menteri BUMN, pengusaha apa Mahaka Group, kaya raya gitu. Iya. Nah, ini kalau kita lihat dengan kapasitas Erick Thohir yang seperti itu, udah jadi kader NU, kan? Secara bersertifikat Banser itu, Iya. ketua Harla, kemudian sekarang ketua Lakpesdam. Ini kan pandangan NU secara umum ya, keluar luas bahwa Erick Thohir kader NU gitu. Nah ini kalau kita melihat nanti kontestasi pemilihan ketua Tanfidiyah NU, kriteria bisa jadi Erick Thohir Yang ketum yang dicalonkan. mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU. Manuvernya arahnya ke situ. Iya. Tapi kan ya oke lah itu mungkin ya. Cuma kan kayak agak ada ironi nggak sih? Ya sangat gini, ironi. Karena Sangat gini kan, ironi. dengan masuknya Erick Thohir sebagai ketua Lakpesdam itu kayak seolah-olah udah nggak ada kader asli Ya. yang mumpuni gitu. Itu kuncinya di situ, Pak. Makanya saya bilang ini idealisme seorang pemikir di mana gitu lah. Artinya apakah kekurangan kita orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran tentang keislaman kita luar biasa. Iya. Nggak usah tentang masalah kebangsaan kita udah luar biasa. Artinya ini alarm buat NU gitu ya. Iya bisa jadi. Apalagi kalau seumpama indikasinya kata teman kita itu, apakah ini sebagai jembatan untuk nanti merangkak naik menjadi ketum PBNU? Wah, ya. Tadi Ngeri seperti- juga itu. Tadi saya belum ya apa namanya? Tadi kan udah ini pemikir mah banyak, pemodal yang kurang. Jadi memodal. Tapi masalahnya gini loh, kalau ini dibiarkan memang ada bahayanya ya. Akan standarisasi orang untuk menjadi pengurus PBNU, Nah, itu yang berbahaya standarnya kan akan sebenarnya. bergeser. Nanti Gridnya ganti, turun. Artinya ada semacam pragmatisme ya, gitu. nanti ini apa? Les Bumi nanti Raffi Ahmad. Terus Bener juga. apa lagi? LTA nanti Haritanu. Haritano, benar. Terus kita pikir ini nanti standarnya akan berbeda Iya, akhirnya. iya. Itu doang yang Iya, jadi ini kan masalah. potensinya bahaya kalau pesantren akhirnya udah enggak. Kaderisasi terutama ya. Nah, iya, Kaderisasi yang udah problem dibawa. juga. Tapi kan PR. standar Nggak masalah. standarnya kan itu bagus. Jadi standarnya bagus. nggak Bagus masalah. banget. Mesti Harlah NU tuh dia mesti Jadi ketua. jadi ketua Harlah NU berarti kan syaratnya sangat mahal kira-kira begitu kan. Atau mungkin ini, Jadi standarnya tinggi sebetulnya. di sini saya baca ya di antara programnya itu pengembangan wawasan keulamaan di Lakpesdam itu. Betul, iya. mereka. Iya. Berarti sekalian agar Erick Thohir belajar wawasan keulamaan. Oh, Nyantri aja belum pernah jadi ulama. kan belajar. Oh, Sekaligus iya. jadi ketua, Menuju. sekaligus belajar karena modalnya udah ada kan. Oh, Wah, udah benar. belajar. Sampai Bener. Sampai 27 jadi ulama. Sampai itu Atau jangan-jangan beliau jadi memang- ketua PBNU terakhirnya. Udah belajar wawasan keulamaannya itu. memang beliau udah ulama jangan. Udah. Maksud saya sudah di riset belum ya? Maksudnya memang beliau itu sudah ulama, cuman Ulama sombong. versi lain kan. Ya, Iya. bukan ulama versi-versi keagamaan loh ya. Artinya orang alim yang mumpuni. Alim Berarti mumpuni. Erick Thohir alim dalam bidang ekonomi. Gitu. Ya, Ulama. Sepak bola. Sepak bola. Alim dalam bidang sepak bola. Tapi itu tadi sih kembali lagi ada semacam pergeseran dari kader-kader NU aslinya, Itu. maksudnya asli dalam arti tanda petik ya. Karena kayak kemarin aja pidato ketum Gus Yahya itu juga mengkritik acara itu kok bukan nggak ada ya, minim tokoh-tokoh pesantren gitu. Maaf diulang. Jadi menurut Gus Yahya bilang gini, ini mutawar pemikiran, kok yang hadir akademia semua kebanyakan Akademisi. Jadi orang Formal. pesantren Akademisi formal. yang kultural, pesantren-pesantren kayak Seperti? Afifuddin Muhajir gitu kan. Iya. Dia juga menyebut Gus Baha, Gus Ikdam, Nggak hadir. itu nggak diundang gitu. nggak hadir apa nggak Nggak diundang? diundang. nggak diundang. Gitu.
kenapa dari sekian Ini kan bus otokritik. yang Dan dipilih langsung Erick tuh ke Thohir? siapa juga Balik Lah, lagi iya. gitu. Ada banyak bus-bus yang Soyum sekali juga. bernasional kan. yang pemikirannya. Tapi balik lagi ke soal apa? Kalau kita bicara kan Erick Thohir kan termasuk naturalisasi lah. Kader naturalisasi. Ya ada sisi positifnya ketika kader itu berdampak positif pada organisasi atau Ya. pada masyarakat ke bawah. Tapi berdampak negatif ketika dia masuk ke organisasi kader itu karena kepentingan. Misalkan tadi indikasinya ya kepentingan untuk nyapres, Ya. gagal. Indikasi berikutnya dia masuk ke struktur inti di internal NU Lakpesdam. Bisa jadi ketua PBNU, bisa jadi sampai target ketua umum PBNU. Sebenarnya Jadi ada beberapa kepentingan itu posisinya. Itu berdampak negatif, Iya kan, karena dia nggak ideologis nggak sebenarnya. ideologis. sebenarnya politis, beberapa kali pengurusan NU sebelum ke saya memang ada beberapa menteri yang masuk memang Rangkap Ya. jabatan. Ya, yang ya, ya. jadi lembaga. Ini penting juga, bukan hal Tapi baru berarti ya. bukan hal baru sebenarnya. Tapi masalahnya biasanya tuh masih agak nyambung Secara sama background ada, sama background atau Background ada, kebiasaan di belakangnya. kulturnya Kalau Menteri dukung. Pertanian nanti di lembaga pertanian kayak Ya. gitu. Biasa Gus, seperti mohon itu. maaf Gus, emang dulunya Lakpesdam itu tradisinya kayak gimana, kan mungkin kasih gambaran ya sebelum zaman Gampangnya tuh Lakpesdam inilah lembaga orang kajian lah. Kalau Orang kajian yang gampangan kader tuh, ulama itu. Kajian. kajian kalau mahasiswa itu suka Sumber daya manusia. gitu lah. Versi NU ya. Ke sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia. melatih, Melatih. training, Tadi kan Training, PPK, Kan, wawasan keulamaan. Tapi yang itu tadi menyiapkan kader ulama lah, ideologis gitu. ulama mudanya. Ya berarti ini PBNU coraknya agak politis juga saat ini. Jelas, kelihatan. Nah, ya jabatan-jabatan sekarang di PBNU juga kita bisa lihat orang-orangnya mungkin banyak politisi juga kan. Bahkan kan apa ya, menginginkan kan partai itu seperti Bappenas kan. Bappenas, artinya kan sudah cosplay pemerintahan. Iya itu. Gitu. Berarti sekarang pengurus NU itu nggak harus punya keilmuan atau wawasan NU-an, tapi yang penting punya manajerial, Ya itu mungkin ya. ya kan? Bisa Bidiknya di situ jadi, mungkin. bisa jadi Bidik. larinya ke manajerial. Iya. Ya otokritik juga kan bagi orang pesantren yang kadang Coba mungkin Erick kurang. dilihat masuk Banser pertama kali tahun berapa? Kalau kita cek. 2021. 21 kalau nggak Dan salah. dampak Erick Thohir terhadap NU apa? Atau dia sudah melakukan apa? Kan? Ya itu ketua Harla. Ketua-ketua aja. Harla. Ketua Harla itu. Kalau ke NU apa namanya secara umum kelihatannya nggak ada. Atau dia pakai uang sendiri misalkan, bukan atas nama BUMN loh. Oh nggak tahu ya. Ya, pribadi. Bukan alat kekuasaan negara terus bikin acara atas nama BUMN terus NU nih bikin acara BUMN tapi acara murni Erick Thohir sendiri sebagai dia sebagai tokoh apa yang di Ya kader ketua NU. panitia itu. Berarti hanya itu kan? Ya, itu tapi kan luar biasa dampaknya mungkin ya. Ya Dampak. mungkin Menurut Dampak buat Erick Thohir. Iya, kembalinya kepada diri sendiri. iya ya. Jadi kan ini pengakuan. Iya. Oh udah kader NU dilihat jutaan. Ya kalau kita lihat juga ya ini mah di kalangan bawah ya, waktu Harla juga banyak kritik dari kalangan pesantren kan, Kiai Terlan dan sebagainya itu kan. Iya. Ya mungkin soal teknis juga, protokoler gitu. Cuman itu pergeseran ke politisnya itu sangat kuat gitu. Para fungsionaris PBNU hari ini juga banyak yang politisi. Iya. Oh berarti yang hari ini sampai akhirnya terpilihnya Erick Thohir menjadi ketua Lakpesdam di PBNU, berarti ini adalah formasi politik, Bang. Ya bisa jadi. Nuansanya kayak Cashback gitu. itu. Nuansanya gitu. Formasinya formasi pilpres. Orang mau Iya. masuk NU menjelang pilpres. Iya, Iya kan. seperti itu. Padahal Lakpesdam itu sendiri kan ibaratnya bisa pemikiran-pemikiran dari Lakpesdam itu adalah memberikan sebuah rumusan-rumusan untuk kebijakan organisasi. Setelah Ya. pilpres, Fungsinya Lakpesdam tetap kerja kan? ya kerja, makanya bagaimana kerja itu jalan butuh ibaratnya motor butuh bensin. Iya. Setuju ini Bang. Jadi teman kita kan bilang begitu. Pemodal. Jadi butuh untuk bagaimana ketika ada kajian, ada analisis, taruhlah orang itu butuh ekonominya Iya. berjalan. Nah itu kan butuh Ongkos penelitian. Stimulus lah. ongkos penelitian. Tapi emang ada bahayanya. Terlalu murah itu. Gimana? Terlalu murah kalau Terlalu seumpama terlalu di murah. Target Erick
Enggak begitu. Masa gitu ya? Target capres cawapres gagal lewat NU, ya target berikutnya ketum itu. Ini Tapi apa emang- tidak terlalu dini? Tapi kalau memang di Lakpesdam itu bahaya ya. Emang rule apa jalannya NU ini ruhnya kan memang secara pemikiran emang dari Lakpesdam. Lakpesdam. Iya. Orang Kader-kader ulama dulu ya, Bang. kadernya kan dari Lakpesdam. Mikir-mikir. Ini bisa jadi Lakpesdam ketika diambil oleh Erik ini, pemikiran Erik pasti akan mempengaruhi Lakpesdam. Iyalah, Pasti kan, jelas kan? Iya. dia akan mewarnai Pemikiran- betul itu. Erik ini seperti apa? Warnanya seperti apa? Yang jelas dia bukan orang pesantren. Ya. Iya. Jelas Cindo. Cindo ya. Profilnya Cindo. Kayaknya sih ya. Iya kan kalau ini Ya, nggak benar. mungkin sih dari saya nggak tahu ya, mungkin kalau salah klarifikasi. Belum, saya dicek ini. Ini kita lagi PBN itu kan bukan chef ya, chef Indonesia. Bukan capek. Ada juara dia ya. Cuma tahu. Dia juara Lakpesdam. Warna politiknya pasti agak, warna pemikirannya pasti sedikit banyak akan terpengaruhi oleh Erik. Heeh. Yang biasanya Lakpesdam dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kaum santri. Nah, ini nanti Lakpesdam akan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kapitalis, pengusaha. Ya. Berbasis begitu, Makanya berbasis tadi kapitalis. targetannya orang NU kaya semua mungkin ya, atau pengurus PBNU kaya semua. Itu yang Pengurus PBNU yang kaya semua, rakyatnya yang butuh itu. Banting ya. Itu sosialis Pak kalau rakyatnya. Ya, itu iya, kalau tadi. kapitalis saya kalau kapitalis Sejak begitu. 2021 jadi Banser misalkan. Sejauh ini apa Kontribusinya, kontribusinya? Iya. Nah itu kan selama ini kan tiki taka berarti kan jenjang karir ya Karir. dari Banser, Harla sampai ketua. Baru 3 itu kan tahun. jenjang karir. Iya. Tapi saya tadi soal pemikiran ini. Ini kan pemikiran Erik Thohir Akademik Lakpesdam. Pemikirannya itu apa kan? Ini kan teknis kan. Iya, teknis, Taktis, kan? teknis. Berarti kan nggak ada pemikirannya sebetulnya kan. Untuk selama Erik jadi ini Iya. NU. Makanya untuk orang yang baru masuk NU luar biasa loh, baru 3 tahun terus menjadi ini Ketua Lakpesdam. ketua. Lakpesdam. Yang dari lahir langsung NU aja belum menjadi apa-apa. Ya itu. Untuk kontribusi ya, mungkin untuk masyarakat NU secara umum kan tadi benar belum kelihatan, tapi nggak tahu secara khusus kepada PBNU itu. Ya kelihatan lah. Dikasih posisi ini. Ya tapi kalau kita flashback sebentar ya. Dulu di awal-awal ketum nggak mau tuh namanya pengurus PBNU rangkap jabatan gitu loh. Keras banget kan samanya kan. Iya. Boleh rangkap jabatan, tapi hari ini justru malah ngangkat orang yang sudah punya jabatan banyak ya. Emang banyak yang ini kok. Apa cabang-cabang wilayah-wilayah yang dapat teguran karena ini. Iya, Gara-gara angka jabatan ya. rangkap jabatan itu kan. Ini kan Bapak BUMN, BUMN ketua PSSI. PSSI belum Iya. belum perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri. Tapi mungkin Diangkat, kan rangkap-rangkap itu. mungkin karena bukan orang partai kali, jabatannya tidak dirasain. Oh, maksudnya yang dilarang itu jabatan Jabatan partai. partai. Jabatan politik. Kalau itu berarti kan jabatan sosial. Padahal orang Tapi kan menteri juga jabatan politik, Pak. Iya juga sih. Menteri jabatan politik. PSSI kurang politik apa? Sebenarnya kalau kita balik ke PBNU ya, PBNU hari ini, Erik Thohir itu salah satu bagian dari apa yang menjadi sikap PBNU hari ini. Selama ini kan PBNU sangat dekat dengan kekuasaan, terutama dengan Jokowi, itu dekat banget. Ya, ya. Kalau kita lihat pemerintah butuh NU sebagai apa istilahnya Stimulus. Anu. penyeimbang lah, Penyeimbang, penyeimbang ya. pemerintahan, pegang ormas apapun dipegang sama Jokowi, terutama NU. Kita dikasih inilah embel-embel hari santri, dikasih apa lagi undang-undang pesantren, Ya. itu pemerintah bentuk ke NU-nya. NU-nya juga sama, bagaimana menjaga hubungan dengan Jokowi juga. Timbal balik. Nah itu berdampak pada sistem internal kaderisasi juga. Buktinya Erick Thohir bisa masuk dengan mudahnya. Ya, iya. Terus di satu sisi lebih buruknya lagi ketika ada kasus-kasus yang seharusnya NU bersuara. Tahu apa aja tuh? Ya itu kayak misalnya kemarin keputusan MK. Urutkan aja dari Gus Yahya jadi ketua PBNU, Iya, mulai Wadas, ada mulai Wadas. kenaikan harga yang tahun 2022, Iya. sepi. Wadas dulu sempat ada apa namanya statement dari PBNU, cuman nggak terlalu Nah, keras. itu Ya.
Terus Terus MK nih yang MK terbaru. yang harusnya MK bersuara kan jantungin demokrasi gitu loh. nggak bersuara NU yang sama sekali. jadi penjaga NKRI malah nggak bersuara. Gitu. Harus seperti itu. Dinasti KPK apa? juga hari ini nggak ada. Mungkin statement ini apa. kali ya, PBNU sekarang kalau mengomentari kasus-kasus nasional tuh udah nggak level kali. Ya levelnya peradaban. Internasional. Internasional. Makanya kalau ketika ada Palestina keserang Israel, baru ada statement. Padahal PBNU Kita tunggu berarti sebelumnya ya, Indonesia keserang Israel, baru ntar statement. Tunggu sampai masalahnya level internasional. Iya, ini kan masih nasional. Tapi giliran nyindir capres yang lain kan anu tuh rajin banget. terus itu internasional. Oh, internasional. kalau kita lihat Capres itu memang istilah internasional ya. kalau kita lihat PBNU sebelumnya itu ketum PBNU sebelumnya itu sempat bagaimana dia memperkuat KPK, sempat orasi di depan gedung KPK. Sempat orasi. Orasi. Omnibus Law juga. Orasi. Keras banget tuh. Keras. Artinya Terdepan lah ketika kita ada isu sebagai warga bawah kan kayak terwakili banget gitu. Iya. Merasa Atau gini, orang punya orang tua. ketika ada permasalahan, sorry, kita lagi melakukan muktamar pemikiran. Ada Nah, sorry, sorry dulu. ada sorry. Ada Skip ada dulu lah. skip dulu. kayak Ada yang seperti lebih penting pemikiran. NU tuh kayak seperti sudah dibungkus Iya, diikat iya. sama Jokowi. Jadi kayak tumpul kan. tumpul. Berarti nuansa politisnya banyak. Mewarnai Berarti PBNU. suara-suara underland tidak bisa terwakili dong. Ya bisa dikatakan gitulah. Makanya sekarang NU sudah naik level. Naik level. Naik level jadi kelasnya internasional. Internasional. Ada muktamar pemikiran, terus ada yang kemarin yang di Bali tuh apa? R20. R20. M20. R. Kalau R 150 itu ninja. R20. Kayaknya kalau saya selama PBNU sekarang, setahu saya ini memang acara-acaranya yang digaungkan Iya. kelas internasional. Internasional ya. Makanya Saya mikir kasus-kasus nasional kayaknya adalah receh itu. Pilpres juga bilangnya netral kan. Biarkan Muhammadiyah yang ngurusin gitu Oh, kayaknya. iya. Makanya yang ngadain dialog ya Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah, iya. NU dimikir aja lah gitu. Jadi kalau bagi orang NU yang mau ngurusin kasus-kasus dalam negeri, pindah aja Muhammadiyah gitu kayaknya. Waduh. Harga-harga mahal gak diurusin. Kayaknya Erick Thohir bisa jadi titipan Jokowi ya masuk ke situ. Kayak ibarat dulu zaman Soeharto, bagaimana Soeharto naruh orang Dari dalam untuk masuk ke dalam. untuk masuk ke dalam di muktamar melawan Gus Dur. Langsung. Itu kan suasana kalau kita narasinya ya, suasana bagaimana ditekan itu kan Ya. supaya Gus Dur Kalah. kalah. Bahkan sampai tank TNI, Intel. Jadi di peserta muktamar tuh isinya Intel. Ya. Bahkan di apa namanya di ada tank TNI di sekitaran muktamar Ya. supaya neken itu. Jadi bisa jadi kan. Titipan. Tapi ini kan nggak mungkin ya dengan cara menekan dengan tank-tank kan nggak mungkin di masa Ya udah Iya, nggak eranya. udah. Makanya Ini coraknya baru corak. Coraknya Cuman pendekatannya beda lah. titiknya ada titiknya kesamaan. di poinnya di pentingnya ya di pemikiran itu. Tapi kan Intel tetap ada di grup-grup WA kan masih. Ada yang suka kirim sip gitu. Iya. Kepentingannya sama, caranya beda. Ya kan? Tapi Atau bisa mungkin jadi. ada anggapan ya pemikiran-pemikiran yang yang digaungkan oleh MU sekarang itu terlalu kolot. Itu penyegaran Erick Thohir. Artinya untuk merangkul semua kalangan, Erick Thohir ikonnya. Gitu. Tapi permasalahannya apakah merubah landasan NU? Kita perlu pantau itu. Enggak, sebenarnya karena begini. Karena ketum sebelumnya itu membawa pemikiran-pemikiran tentang keislaman dengan kebangsaan. Dan di Indonesia pemikiran keislaman dengan kebangsaan akhirnya munculnya hubbul waton minal iman segala macam. Itu menjadi kiblat dunia. Ya. Sudah sadar bahwasanya NU menjadi kiblat dunia. Jadi bisa menjadikan percontohan bagaimana agama yang sangat luas bisa mengakomodir seluruhnya dan bagaimana agama berkembang tapi tidak ada benturan-benturan. Ya. Itu loh. Makanya Afghanistan belajar ke kita. Jadi Ya. tema kita tentang keislaman dan kebangsaan itu justru disorot dunia. Ya ikonnya Islam Nusantara itu ya. Iya, Islam Buat Nusantara itu. Makanya betul juga ketika berbicara NU ngurusin udah dunia internasional menjadi percontohan. Makanya kadang kajian-kajian tentang kebangsaan, keislaman itu sorotannya dari dunia internasional ke Indonesia, ke NU. Jadi makanya kasih aja ke Muhammadiyah gitu. Kita sudah levelnya udah Udah diurutkan di sini internasional. lagi gitu. Dan Erick Thohir bisa untuk men-take off kan itu.
Tapi semua orang kan sadar ya bahwa Erick Thohir pengen jadi cawapres. Balik lagi ke Cawapres. politik. Pertama capres dulu. Capres dulu ya, turun grade ke jadi cawapres. Nggak jadi juga. Karena nggak jadi cawapres, sekarang di Lapsdam PBNU. Itu apakah tidak membuat PBNU jadi tempat transit waiting list gitu ya kira-kira Ya, gitu? Udah di sini aja gitu. Jadi itu bagus apa nggak bagus ya? ya itu potensinya tadi agak-agak bahaya juga kalau dibiarkan. Kalau kita lihat track recordnya gitu ya, jadi kayak manuver gitu. Jadi Ya. ada step yang mengarah ke penguasaan NU secara internal, secara organisasi. Kalau tadi dibilang Erick Thohir kayaknya titipan Jokowi, Ya, posisi kan Menteri Jokowi juga, iya sih, dan belakangan Ketum sering menyinggung Jokowi ya. menyanjung-nyanjung. Bahkan Nyanjung-nyanjung. ini ada statementnya Jokowi itu orang NU. Orang NU, Iya. betul. Wali Nice. bukannya wali ya? NU. Jokowi seperti Gus Dur, gitu juga kan sering kan kayak gitu kan. Iya, ada sermon gitu Seperti ya. Gus Dur ya. Seperti Gus Dur. Ini kan banyak klaim ya. Jokowi seperti Apa itu Gus alasannya Dur, gitu. disebut seperti Gus Dur? Orang NU. Mungkin karena telah membentuk Ya mungkin lah. Bahkan Jokowi kan diangkat sebagai ini. Waliullah. Wali Amri. Ada lembaga keluarga maslahat itu loh. Keluarga maslahat NU. Salah satu kepengurusannya ada Jokowi, salah personnya. Sudah masalah belum sekarang ini? Warganya. Ya, makanya programnya harus tetap dijalankan karena belum. Iya. Tapi yang menarik ini, kalau NU besar itu kan karena pemikiran tradisionalnya, Ya, ya kearifan lokalnya. mengakar. Jadi pemikiran tradisional itu yang membuat NU besar saat ini. Nah, ketika ya PBNU berpolitik, kemudian orang-orang semacam Erick Thohir masuk dengan yang membuat warga NU kaget juga ya. Kelihatannya politis lah itu. Iya. Ada kepentingan. Ini bisa jadi ya kurang sehat. Kita sudah tidak bisa mengharapkan lagi NU berkembang lewat pengurus-pengurus ini. Ya kembali ke kiai-kiai kampung gitu loh. Kiai kampung sebagai basis tradisional yang penguatnya di situ. Iya. Sedangkan ini enggak menjadi perhatian utama ini. Levelnya sekarang bukan kayak kampung ya, udah internasional. Jadi melihat Ya bagi kita kalangan bawah ya nonton aja berarti. Nonton aja. kayak melihat Muhammadiyah nih. Muhammadiyah kan kader semakin kecil. Iya. Diisi oleh pengusaha, teknokrat, macam-macam. Isinya itu semua. Iya. Kalangan tradisionalnya, basis umatnya itu semakin kecil lah. Nah itu Karena NU semakin besar Pak kemarin-kemarin. ya, karena basis tradisional kita kuat. Ya, dipelihara terus. Dipelihara terus. Menurut survei besar. Basis. Nah, Muhammadiyah kecil. Meskipun secara kelembagaan ya, aset banyak, rumah sakit, kampus macam-macam. Iya. Tapi sebagai basis keumatan kecil Muhammadiyah. betul. Sepakat. Kalau NU kuat ya. Saat ini NU berpikirnya mau seperti Muhammadiyah, teknokrat macam-macam. Muhammadiyah sudah melakukan itu, basisnya ibaratnya basis kurang diperhatikan. Ya. Tapi kayaknya sih PBNU kayaknya sekarang tuh kayak ini orang bingung. Kok bisa? Enggak, ya betul. Tadi premisnya kan Gus Yahya kecewa karena tidak ada kiai tradisional di Yang acara mendapat pemikiran. muktamar pemikiran. Nah, Gus Yahya sendiri kecewa dengan acaranya. Terus sebetulnya salahnya di mana ini? Yang bikin acaranya sehingga tidak mewakilkan kalangan tradisional itu siapa? Kan Gus Yahya Ini, juga ketua. Kalau kita lihat kan PBNU ini kayak orang bingung karena pernyataan-pernyataan setelah pasca muktamar. Jadi kampanye-kampanye yang susah terrealisasi pasca muktamar ya sama kayak gini lah, kampanye-kampanye pilpres kita akan gratiskan BBM kan nggak mungkin tuh, nggak logis. Kita akan gratiskan BPJS nggak mungkin. Gaji guru 30 Gaji juta. guru 30 juta nggak mungkin. Ini semuanya ya, semua capresnya. Terus apa yang makan siang Gratis. semua gratis, Nah, nggak mungkin. Itu kan janji-janji. utopis. Kalau secara politis itu biasalah kita anggap itu nggak bakalan terjadi, dan biasa kalau emang nggak terjadi gitu. Iya. Ya emang biasanya nggak terjadi.
malah aneh kalau terjadi gitu. Manis Malah aja aneh, itu. itu cuma manis doang, itu cuma ya inilah malah aneh gitu. Beda halnya dengan PBNU. Kalau ada janji di PBNU pasca muktamar tidak memasukkan orang politik dalam pengurusan, tidak itu beda levelnya, nggak kayak politik, itu harus ditunaikan. Dan ini membuat bingung karena orang-orang yang bisa dirangkul menjadi pengurus PBNU masuk ke ranah politik semua. Jadi tim sukses A, tim sukses B, tim sukses C, bahkan kiai-kiai kan diajakin ya sampai. Jadi ini saya rasa, saya bingung pengurusnya siapa ini? Masa ini santri baru saya ajak jadi pengurus? Genetiknya politisi. Genetiknya Nusron politik ya. yang ini ya, yang mati-matian di muktamar ke Gus Yahya jadi ketua pemenangan PPN Prabowo. ya. Dan mengundurkan diri dari PBNU. Mengundurkan diri pasti. Dari PBNU ya Gus juga. Ipul udah jelas ya kalau Gus Ipul. Sipul ya. Dan yang lain-lain banyak. Lah, kita sama siapa ya? Yeni Wahid jadi apa? Sama juga. Ini. Sama kan? Dari tim Dari tim Tim juga ya. ini Ganjar. Ganjar. Tim Ganjar masuk tim Ganjar. Soal statement Gus Yahya yang seperti itu nggak sekali 2 kali. Iya, itu makanya dia berkali-kali bingung. Yang kayak ditinggalkan oleh kiai. Oh, ya gitu. awal-awal dulu. Terus ini kan kayak statement yang diulang lagi. Ya. Ya, sekarang faktanya di PBNU yang sering muncul misalkan bahwa wakil PBNU jadi kiai ceramah-ceramah siapa? Paling 1-2 itu. Ini Kiai Zulfa sekarang. Iya, Kiai Zulfa. Itu terus kan? Iya. Siapa Kiai lagi? Zulfa terus yang keluar sama ini. Jadi memang Kiai Said yang ini. Katib. yang ya Katib. yang Magelang. Oh, Said Asrori. Dan kayak saya kecil juga Mustasyar itu. Ketawa Bukan PB-nya itu. Oh. Jadi simbol Masuk. simbol kiai keulamaannya itu di pengurusan sekarang kurang. Ya maksudnya pengurusan yang sekarang tuh defisit kiai. defisit. Itu diakuin sendiri sama ketua. Defisit kiai dan defisit pengurus. Defisit pengurus itu maksudnya orang yang mau jadikan pengurus semakin sedikit karena momen pilpres ini orang mau jadi tim sukses A, tim sukses B, tim sukses C. Iya. Iya. Itu kan dengan pernyataan ketua PBNU yang menyatakan dengan orang masuk tim sukses A, tim sukses B akan dianggap mundur. Bingung nih orang. Padahal semua orang kan bermain politik. Iya. Gak ada orang yang nggak memilih. Walaupun untuk minimal politik untuk diri sendiri lah gitu. Iya. Ini yang politik suruh nggak ikut. Aduh, pusing kan? Artinya pernyataan tidak ikut politik dan netral itu adalah kontraproduktif. Iya, kontraproduktif. kata produktif. Sebenarnya sejak awal kontraproduktif. Sejak awal ketika Maming Itu kasus Bentuk awal ya, secara Bung. umum Kasus Itu awal. baru berapa bulan ya? ya kasusnya mungkin memang bukan pas dia jadi ketua PBNU kan kasus lama. Cuman aku tapi yang menjadi persoalan bukan masalah Maming terus korupsi terus posisinya ketua bendahara PBNU. Bendung. Persoalannya PBNU secara struktural dia membela Maming dengan menghadirkan pengacara itu secara struktural organisasi membela koruptor. Ya. Harusnya sewa pengacara sendiri aja ya. Iya. Ya, biar Di luar ini secara organisasi. organisasi. Bahkan kalau kita lihat berkas pembelaan pengacara itu ada kop NU di awal-awal itu. Jadi secara organisasi, secara struktural Mengadvokasi. NU membela jadi advokasi Maming. Tapi bener kata yang baju hitam. Yang kayak gitu. Bingung beliau itu. PBNU itu bingung. Gus Yahya itu bingung. Iya. Keras sama sama pengurus PC. Kalau yang bermain politik dikeluarin. Nah, Ternyata jajaran-jajarannya semua main politik. Bahkan dia pas di ceramah juga. Siapa? Kalau statement Sapik Ali tentang ini jangan ikuti. Tidak mewakili kan? Tidak mewakili NU. Tidak mewakili NU. Dia juga ikutan. Safik Ali juga Ikutan. disindir kemarin. Ya kan semua orang berpolitik Pak, apalagi Iya. yang terlahir sebagai aktivis nggak mungkin lah nggak ikut politik, semuanya ikut politik. Berarti statementnya Yang mandul ya? aktivis 98 aja sekarang kan jadi ikut politik semua, Iya. semuanya. Tapi- nggak mungkin. Ini lucunya disindir seperti itu oleh ketua PBNU malah ketawa-ketawa. Wah, ketawa gitu. Iya. Malah bangga gitu. Berarti statement ketum itu kayak mandul ya. Iya. Jadi Bukan bingung. mandul, jadi bingung. Malah ketawa. Jadi liar kemana-mana liar. Jadi Jadi standar ganda, Pak. Standar ganda. Jelas-jelas Gus Ipul wali kota ya masih Wali kota masih jadi sekjen ya. Jelas-jelas Nusron masih di Golkar, masih Iya. ini. Jadi Iya. intinya Maming termasuk. membutuhkan teman. Ini Temannya tuh Erick Thohir. sebenarnya nih. Ini kan kita bicara seudon ya.
Ini bicara seudon kan. Oh, ini udah suzon ini. Ya izin dulu nih untuk seudon. Ini jangan-jangan PBNU punya standar ganda. Standar ganda itu hanya untuk berlaku ke Caimin. Gimana nih? Bahasa Gimana ini. teaternya nih? Ini jelas pokoknya. Ini kan standar ganda. Untuk Caimin nggak boleh masuk PBNU karena dia udah ini bermain politik, atau untuk orang-orang Caimin nggak boleh masuk PBNU karena dia orang politik. Untuk selain itu boleh masuk PBNU karena dia udah Pokoknya nggak Caimin lagi. Asal jangan Caimin. ya mungkin ya ini kan mungkin Iya. saya kan mungkin ini kan apa seudon ini mulai seudon nih. Tapi kalau kembali ke soal Erick Thohir tadi, narasi di PBNU saat ini kan soal modernitas, soal manajerial, Manajerial. macam-macam. Terus kiai yang defisit kiai macam-macam. Ini kayak memuluskan bahwa suatu saat nanti tentu PBNU tidak harus kiai. Iya, iya. Karena narasinya Sekarang ya, Pak. profesional, Sekarang kayaknya bagus kan. Teknokrat ya. Nah, jadi narasi ini kayak semacam sudah dibangun sejak awal, gitu kan? Menggeser standar lama. Menggeser Sedikit-sedikit, standar bahwa sedikit-sedikit. dikit-dikit. Suatu saat ya Erick Thohir bisa jadi tidak menutup Jadi- kemungkinan ya Jadi ketua umum PBNU ya. dapat Iya. legitimasi itu. Iya. Jokowi kalau Oh, daripada PBNU. nganggur juga bisa. PBNU. Jadi Jokowi Iya, ketua PBNU gitu. Iya, saya kan pernah statement ketua PBNU sebelum ini kan. Ketua PBNU itu adalah puncak karir, melebihi jadi presiden. Melebihi presiden. Iya, iya. Puncak karir Jokowi ketua PBNU. Tapi Jokowi harus ikut di klaser dulu berarti. Betul. Iya, berarti ini dengan diangkatnya Erick Thohir sebagai ketua Lakpesdam, kita perlu kawal juga nih, Pak. Iya, Apakah itu nanti memuluskan Jokowi jadi ketua PBNU. bisa jadi kita Enggak, justru awalnya Erick Thohir sebagai jembatan ke arah situ. Karena itu kan memuluskan Jokowi. ya kalau enggak gini ketua aja. PBNU. Soal Erick kepentingan Thohir lah, jadi ketum Tanfidianya, Jokowi jadi Rois Amnya. Maaf, waiting list lagi dong. Pointing lagi. Ya kita pantau terus lah bagaimana kinerja seorang teknokrat Erick Thohir di Lakpesdam PBNU ini.